Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kembali saya akan mengangkat tentang budaya, karena beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur sudah menetapkan sebuah pergub, bukan pergub ya, Perda nomor 4 tahun 2020 yang berkaitan dengan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Tentu ini merupakan angin segar, dan saya akan mewawancarai Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Bapak Wayan Adnyana, terkait dengan perda yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Kita langsung saja dengan Pak Kepala Dinas Kebudayaan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Pak Wayan, gimana kabarnya Pak Gris? Baik ya? Baik, sehat. Tetap sehat. Tunggaro ya. Dan agak sumringah ya dengan keluarnya Ya. perda ini. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa masyarakat Bali, sebenarnya Perda nomor 4 tahun 2020 ini secara bahasa sederhananya sebenarnya mengatur tentang apa, dan apa mungkin manfaat dan keuntungannya bagi kebudayaan Bali. Jadi terima kasih sahabat saya Winata. Jadi dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali ini, jadi sasaran yang ingin dicapai adalah menyangkut 3 hal. Jadi pertama, bagaimana kebudayaan Bali yang melingkupi 19 objek penguatan dan pemajuan kebudayaan itu menjadi sumber tata nilai dalam membangun tatanan kehidupan baru di Bali ini. Nah, terus yang kedua, bagaimana elan kreatif seniman atau juga masyarakat atau kramo Bali ini untuk bisa menghasilkan karya-karya terbaik dalam ragam objek kebudayaan tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana objek kebudayaan itu bisa mensejahterakan kramo Bali baik secara neskala maupun skala. Jadi itu dimensi yang disasar oleh peraturan daerah ini. Nah, ruang lingkupnya tentu ini mengatur tentang 19 objek penguatan dan pemajuan kebudayaan. Jadi kebudayaan dilihat dari dimensi sakral dan juga profan. Jadi dalam ruang lingkup sakral, jadi ada benda sakral, ada kearifan lokal, terus ada ritus dan lain sebagainya, itu kita atur untuk dikuatkan keberadaannya. Nah, penguatan itu mencakup 3 hal. Jadi ada pasupati, penghormatan, dan pemuliaan. Jadi itu Pasupati, penghormatan, dan pemuliaan. Oke. Apa bedanya antara 3 itu, Pak? Jadi kalau Pasupati, benda ataupun objek kebudayaan untuk kemudian menjadi benda sakral atau objek yang disakralkan ketika sudah melewati proses pasupati. Nah, terus kemudian karena adanya proses pasupati, jadi setiap orang wajib menghormati. Nah, kami mencatatkannya. Nah, terus kemudian oleh penghormatan itu juga wajib diselenggarakan kegiatan pemuliaan seperti piodalan, terus membuat tegak rainan untuk benda sakral itu dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada pemajuan kebudayaan. Nah, ini tentu berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi ruang lingkupnya ada 4. Ada pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Jadi kita lebih luas mencakup 19 objek, sementara pada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan hanya mencakup 10 objek kebudayaan. Kita ada 19 objek. Lebih 9 ya, lebih banyak. Ya, lebih 9 objek. Karena Bali memiliki keunikan dan juga keluasan cakupan objek kebudayaan. Baik, pada implementasi di lapangan kira-kira nanti praktiknya katakanlah begitu, dari adanya perda ini, apakah akan ada tambahan dana anggaran yang lebih besar untuk Dinas Kebudayaan, atau akan lebih banyak event-event yang akan digelar, atau seperti apa, Pak Gadis? Jadi pertama implementasinya adalah mencakup kegiatan hulu, yaitu pendataan melalui Ceraken Kebudayaan Bali. Jadi kami akan memiliki pangkalan data terkait objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pendataan dulu ya, yang pendataan. Yang selama ini masih belum begitu kuat gitu ya. Sporadik ya. Jadi ini akan terpusat nanti gitu ya. Nanti kami kelola. Nah, kemudian ini akan menjadi pangkalan data yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi menginput objek kebudayaan yang dimilikinya. Apa saja misalnya Pak Kadis yang didata ini?
Jadi Masyarakat umum berangkat dari 19 objek yang ada. Begitu Nah, ya. berikutnya di dalam 19 itu kami breakdown lagi menjadi aktivitas atau nama atau juga jenisnya. Nah, jadi dari kearifan lokal sampai objek boga kami tata. Kata lagi. Dalam boga anggaplah ada boga nasi, terus ada atau boga sayur, terus kemudian boga berbahan buah-buahan, terus dan Itu akan didata semua. dan didata. Gitu ya. Jadi kita Misalnya ada berapa jukut memilih. ares gitu, Ya. misalnya akan didata juga. Nah, Ada berarti itu lawar boga gitu, ada sayur kan, jadi ada jenisnya kita lawar gini. bunga, ada lawar Ya. ini gitu ya. Akan berat juga Jadi, itu pendataan karena Bali ini kan sangat Ya, banyak gitu. Nah, ini tentu menjadi pangkalan data yang dinamis. Jadi setiap saat bisa di-input karena perkembangan tentang objek kebudayaan Ya, itu ya. adalah juga dinamis terkait dengan objek yang dikreasi baru dan juga hasil kreativitas generasi masa kini. Apakah juga Pratimo-Pratimo yang ada di pura-pura seperti apakah ada di pendataan Ya, lagi? Pratimo, Termasuk juga itu ya, yang dalam benda objek sakral itu. benda sakral ya. Oh. Jadi melalui desa adat bisa mencatatkan di dalam pangkalan data kita, tapi tentu dalam konteks benda sakral ini, jadi deskripsinya tidak kita publish Ya, karena benda sakral tentu memiliki spesifikasi yang khas, ya. jadi material yang tidak boleh sembarangan diketahui publik. Saya kira Itu perlu. pendataan gitu ya. Jadi Pendataan. masyarakat bisa berpartisipasi nanti Ya. itu dalam pendataan. Oke, setelah pendataan apa lagi, Nah, Pak? setelah pendataan, jadi kami menyelenggarakan ada 3 event baru. Jadi inilah arena atau ruang aktualisasi bagi para pekerja seniman, pekerja seni dan juga budayawan untuk bisa tampil dalam kesemua lini objek kebudayaan non sakral. Jadi dari pesta kesenian Bali kita kuatkan, terus di dalamnya juga kita atur komponen atau isian yang mesti setidaknya diakomodasi di setiap penyelenggaraan pesta kesenian Bali. Nah, berikutnya ada 3 yang baru, yaitu Festival Seni Bali Jani yang sudah mulai kita lakukan tahun lalu 2019. Festival Bali Jani. Terus kemudian ada Jantra Tradisi Bali. Nah, ini mengakomodasi permainan tradisional, olahraga tradisional, teknologi tradisional dan usada. Musada. Nah, terus kemudian ada perayaan budaya dunia di Bali. Jadi Bali World Cultural Celebration. Jadi ini sebuah arena global untuk kemudian kita bisa mempertemukan kecakapan-kecakapan lokal dengan kecakapan-kecakapan lokal di banyak negara. Baik. Jadi kita mempertemukan itu. Nah, kemudian ini juga sebagai manifestasi dari keberadaan Bali sebagai Padma Buana, pusat kebudayaan dunia. Jadi perlu disampaikan pada masyarakat bahwa akan ada tambahan 3 event lagi 3 selain event atau lagi. di luar dari PKB. Di Kalau luar PKB dari tetap akan PKB. dikuatkan. Ya, gitu. tetap akan Kemudian dikuatkan. ada apa? Festival Seni Festival Seni Bali Bali Jani, Jani, Jantra Tradisi Bali, Jantra Tradisi Bali, Bali dan World Bali Cultural World. Celebration. Nah, itu pelaksanaannya apakah berurutan atau Nah. seperti apa? Nah, Ada waktu kami tertentunya? ya melalui Pergub 80 juga ada bulan bahasa Bali. Ya, bulan bahasa Jadi Bali nyaris juga ada. 1 tahun itu kegiatan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali hampir penuh. Benar ya, Jadi setiap bulan ada. Februari itu Februari bulan, sudah ada bulan bahasa Bali. Bahasa Bali. Nah, terus Juni Juli Pesta Kesenian Bali. Terus Agustus atau awal September Jantra Tradisi Bali. Jantra Tradisi Terus Bali. Oktober adalah Festival Seni Bali Jani dan November Bali World Cultural Celebration. Dan ini tentu akan ada konsekuensi pendanaan anggaran itu Ya juga tentu, akan karena ini kan kegiatan yang bersifat mandatory perda. Jadi tentu pimpinan akan mengalokasikan anggaran untuk kemudian bisa memastikan kegiatan yang dimandatorikan oleh perda ini dapat terselenggara di setiap tahun, kecuali ada kondisi-kondisi darurat seperti COVID-19. COVID sekarang ini yang Yeah. PKB tidak diselenggarakan ya. Yeah. Ini seumur umur hidup saya baru nih PKB karena COVID gitu. Mudah-mudahan tahun depan sudah normal ya Pak Kadis Tahun ya. depan Sehingga kami rancang melalui 2 model, jadi peragaan dan pementasan langsung tatap muka dengan pementasan virtual. Jadi kita bisa lihat kondisi di lapangan nanti. Nah, apakah seberapa memungkinkan itu pementasan tatap mukanya dan seberapa kemungkinan virtualnya gitu. Jadi tetap
dari Ada, awal perancangannya sudah harus dirancang, kita ya. rancang dua model itu, Dua model ya. atau gabungan dari kedua model itu. Ya, agak berisiko juga misalnya anak kan COVID, kita juga nggak tahu kapan akan berakhir gitu ya. Tapi betul, ya. harapan kita tentu semua cepat berakhir COVID ini sehingga kegiatan kebudayaan. Baik, mungkin di bagian akhir nih Pak Kadis, karena waktu kita terbatas, berkaitan dengan kira-kira bagi masyarakat apa yang mungkin perlu harus dikatakan, ini kan perlu juga partisipasi publik gitu ya. Betul. Masyarakat Bali ini apa yang dengan keluarnya perda ini apa yang mesti dapat mereka partisipasikan, mereka ikut serta di dalam untuk mendukung. Karena kita sepakat mungkin penguatan dan pemajuan budaya ini kan penting gitu. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi ini? Ya, jadi sebagai haluan pembangunan, nah hulunya adalah penguatan dan pemajuan kebudayaan. Nah itu diatur dalam bab awal peraturan daerah Provinsi Bali ini. Nah artinya bahwa kita semua kerama Bali, jadi baik kerama asli, kerama Tamiu atau Tamiu, itu memiliki hak yang sama untuk kemudian menjaga dan solid bergerak dalam upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Jadi sekali lagi kebudayaan itu adalah juga intisari dari bangunan karakter atau jati diri kita. Terus kemudian dia menjadi ruang pembuktian untuk menciptakan karya-karya unggul, dan terakhir lewat kebudayaan kita bisa juga meluaskan kesejahteraan bersama, kesejahteraan Bali ya. Karena ada peran ada fungsi ekonomi juga. Ada fungsi ekonomi seperti pemberlakuan Pergub 79 tentang busana adat itu. Busana adat, ya. Jadi itu juga ada efek ekonominya ya. Ada efek ekonomi. Jadi industri kerajinan tenun itu sontak bisa tumbuh subur karena kita menjadi terbiasa dan merasa bangga ketika memakai busana adat Bali yang bagus, yang desainnya elegan dan menarik. Jantra tradisi. Jantra tradisi Bali. Bali itu juga ada misalnya untuk minuman tradisi kita Bali. Untuk minuman produk fermentasi dan destilasi. Itu juga bisa ada fungsi ekonominya, bisa dikuatkan. Ada fungsi ekonomi. Karena di setiap event tentu akan ada ruang kuliner, terus kemudian juga pameran yang bersifat produk kreatif dari budaya Bali. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Ini merupakan sekali lagi angin segar gitu ya bagi kebudayaan Bali yang banyak yang mengatakan tantangan kita ke depan akan semakin kuat atau semakin hebat untuk bagaimana kebudayaannya akan tergerus. Tapi pemerintah Bali dengan gubernurnya, dengan dinasnya ini juga sudah menyiapkan semacam aturan-aturan, regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan kira-kira untuk memajukan dan menguatkan kebudayaan. Tentu ini bagi kita semua tidak hanya untuk tradisi saya, tapi juga ada fungsi-fungsi ekonomi yang bisa disinergikan di sana. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Om Santi 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 Om.